Jumpa kembali teman-teman dengan YouTuber NKRI. Saya akan mengajak kita diskusi, tetapi diskusi kita ya agak rileks sedikit dan pastikan kita semua tidak tegang karena berita-berita yang berseliweran di jagat media sosial kita ini memang penuh dengan kejutan-kejutan dan ada kesan bahwa yang sedang dibidik itu entah merasa memang ini dianggap biasa atau ini dianggap lalu begitu saja karena memang tidak merasa bersalah. Oke, itu benar. Dan karena itu bodoh amat atau masa bodoh atau tidak mau peduli ya. Tapi silakan saja. Paling tidak teman-teman, pertanyaan publik terkait dengan apakah benar eh, skandal ya yang diduga. Sekali lagi teman-teman, kita harus gunakan kata patut diduga ya. Karena kita tidak mau terjebak dalam sebuah istilah yang ingin menghakimi atau ingin ya memfitnah karena tuntutan hukumnya itu sangat eh, sangat luar biasa. Jadi YouTuber NKRI ingin konsisten pada jalur itu dan yang kita mau kedepankan itu adalah narasi-narasi edukatif agar kita berimbang dari cara pandang yang sepihak, seolah-olah hanya ada satu cara pandang yang benar dan kemudian itu menguasai ya pewacanaan yang ada di media-media sosial kita. Kita ingin menyeimbangkan dengan apresiasi kita. Kalau itu merupakan sebuah prestasi, sesuatu yang memang positif, maka kita pastikan kita ingin menghadirkan sesuatu yang berisikan dukungan, acungan jempol, dan bahkan bentuk-bentuk apresiasi yang memastikan bahwa kita tidak nyinyir dan kita tidak sebelah mata atau sepihak dalam menilai sesuatu atau bahkan cenderung menghakimi dan mengkambing hitamkan pihak lain atau orang lain. Nah, dalam konteks itu teman-teman, eh, nampaknya memang Refli Harun ya sejauh ini ya tidak mau memberikan klarifikasi. Itu pilihannya dan kita hargai. Demikian juga dengan Dr. Tifa tidak memberikan satu respon terkait dengan pemberitaan yang luas sehubungan dengan apakah memang kata-kata Farhad Abbas itu adalah kata-kata yang benar, ada data dan buktinya, ataukah itu harus diabaikan begitu saja? Ataukah jangan-jangan memang Farhad Abbas itu punya segudang informasi tentang itu? Nah, kita pastikan bahwa pernyataan Bang Farhad Abbas itu adalah pernyataan yang tidak kosong belaka, tetapi memang pernyataan yang benar dan data-datanya itu juga mumpuni. Sekalipun saya sangat terbuka adanya masukan dari beberapa netizen yang memberikan komentar agar urusan pribadi tidak di publish di media-media sosial agar kita tidak kemudian saling menyerang dan seterusnya. Saya ingin pastikan teman-teman, kita tidak menyerang ya pribadi per pribadi, tetapi kita ingin agar eh, perspektif yang saya selalu katakan penguatan yang namanya demokrasi kita yang sehat itu benar-benar ya kita tunjukkan agar kita tidak mudah menilai, orang lain tidak boleh menilai kita sementara kita suka-suka untuk menilai orang lain dengan cara-cara yang sama sekali tidak beradab. Kita menyebut Pak Jokowi dengan kata-kata yang penuh dengan ya cacian makian sementara ketika kita balik menggunakan kata itu kepada diri kita, kita anggap itu serangan pribadi atau kita anggap itu sebagai fitnah yang kejam. Ini yang kadang-kadang kita sulit paham dan sulit menerimanya. Nah, kali ini teman-teman saya ditemani ya sebelum kita lanjut diskusi, ini air jahe ya hangat saya dibuatkan oleh ya
Makasih. Eh, Mahasiswa saya yang tinggal di tempat saya berumah ya, dan jahe hangat ini tanpa gula ya, rasanya menghangatkan tubuh kita. Dan pastinya dengan hangatnya jahe kita makin ingin ya memberikan kontribusi yang berharga bagi perjalanan bangsa kita, agar tidak ada yang mencoba memframing dengan penggunaan narasi-narasi yang penuh dendam, fitnah, dan kebencian. Selamat datang sekali lagi teman-teman dalam channel ini, dan ini adalah perspektif filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, kita akan nonton video yang saya ingin putar. Ini saya temukan di Kompas TV, sebuah akun YouTube yang isinya ya saling menguatkan, saling mendukung di antara Roy dan kemudian Refli Harun dan kuasa hukumnya untuk fokus pada persoalan ijazah Pak Jokowi yang dituding 99,9% palsu. Mereka tidak mau peduli dengan banyaknya berita hoax tentang angka 50M, atau mungkin juga ya tidak peduli dengan berita-berita terkait dengan ya skandal Bang Refli Harun dengan Mbak Tifauziah Tiasuma ya. Ya itu pilihan mereka, agar kita semua memastikan agar hidup kita itu menjadi hidup yang berharga, dan kita ingin agar hidup kita itu menjadi hidup yang ya ada manfaatnya bagi bangsa dan negara kita. Kita simak sama-sama teman-teman video yang ingin saya putarkan buat kita. Kita nonton bersama. Sekali lagi saya katakan isu murahan yang ada di sekeliling. Kami tetap fokus kepada bagaimana kita membuktikan ijazah ini 99,9% palsu. Akan halnya kalau misalnya teman-teman tanya, Mas fokus kok harus ke MK, harus ke KIP, harus ke citizen lawsuit. Nah, itu justru fokusnya di situ. Semuanya itu polanya adalah tentang ijazah ini. Bukan untuk dibelokkan ke isu-isu yang murahan. Hoax 50M, hoax apalah itu enggak. Kami sama sekali tidak akan melayani, dan jangan harap ya kami akan melayani isu-isu receh ini. Enggak perlu. Kita meresponnya cukup dengan statement saja. Karena mereka hanya menyampaikan ini. Kalau mereka menantang, mana kok tidak dilaporkan? Enggak, kita justru melaporkan yang ini. Kita serius kembali ke gawangnya. Nggak mau dibelokin lah. Ya, membuktikan ijazah Joko Widodo 99,9% palsu. Itu sudah clear. Jadi sekali lagi ya teman-teman semua, fokus pada press conference dari Troya saat ini ya, Tifa Roy Advocates kali ini adalah kita menentukan apa-apa langkah yang nanti akan dilakukan. Termasuk juga ada gugatan CLS, kemudian juga sama juga jadi dari Tokham tadi juga ada gugatan CLS atas nama 17 senior atau purnawirawan TNI. Ini juga dari Troya juga ada. Ada juga di sahabat kami Pak Edi Mulyadi yang nanti akan juga menyampaikan. Ada ke KIP, kita pertegas ya. Sekali lagi, Ombudsman juga akan kita lakukan lagi. Jadi sekali lagi, meskipun ini pun sudah saya bongkar habis ya, soal yang WA palsunya Dr. Tifa itu, dan itu sudah saya sampaikan. Jadi saya kira itu nggak perlu dibahas lagi, dan kita tetap menyemangati. Saya last statement saja. Kita tetap semangat dengan Kaos baru. Dr. Tifa, ya. Oh iya, karena Dr. Tifa itu teman-teman lihat, juga tetap semangat dengan bukunya, yaitu bukunya apa? Tentang penelitian otaknya Jokowi. Nah ini, jadi ini adalah membedah otak, ya, membedah otaknya Jokowi. Ya, itu menunjukkan apa? Dr. Tifa tegar, ya, kemudian tetap concern sesuai dengan semangat, tetap istiqomah. Dan kalau hari ini dia datang, memang tadi juga WA secara pribadi juga, Mas tolong sampaikan hari ini saya tidak menggelar karena harus menyelesaikan banyak hal. Iya, kita doakan disertasi doktornya Dr. Tifa di 2 tempat
itu akan lancar dan sukses, dan apa yang sudah dilakukan kemarin ketika melakukan bukan hanya kontemplasi tapi melakukan juga dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu juga akan mendapatkan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira itu ya teman-teman semua. Jadi yang ingin saya sampaikan itu saja, maju terus untuk Troya ya, maju terus juga untuk Tokham, dan maju terus juga untuk teman-teman yang ada di seberang untuk Taka, karena kami prinsipnya tetap bersatu semuanya ya, termasuk dengan Pak Rizal Fadila. Kemarin saya ketemu, kami bikin konten lucu-lucuan di Masjid UGM ya. Kemudian Mas Rostam saya ketemu ketika wajib lapor. Dr. Tifa saya ketemu langsung di sini sebelum beliau press conference soal WA. Jadi makanya kita bongkar soal WA itu clear banget. Dan teman-teman pinjam 10 juta 12 bulan, bunga per bulannya. Oke teman-teman, kita berhenti dan kita lanjut diskusi kita. Dan diskusi kita ini ya sekali lagi muaranya pada semangat untuk mengedukasi ya, bukan untuk nyinyir-nyinyiran atau untuk menebar fitnah atau ya kata-kata yang penuh dengan cacian, makian dan seterusnya. Nah, saya ingin kembali ke kata Roy Suryo tentang saling menyemangati. Nah, kata ini menurut saya adalah kata-kata yang ya oke, dan kita anggap itu bagian dari cara ya mereka ingin menenangkan keadaan, dan keadaan yang sebenarnya itu sebetulnya mereka sedang gundah gulana, mereka sedang betul-betul apa ya, ada dalam situasi tegang karena dari sana sini ya, mereka ingin ya eksis terus, ingin semangat terus, tetapi berbagai pemberitaan itu muncul di mana-mana, dan sekalipun pemberitaan-pemberitaan itu belum bisa terkonfirmasi benar, tetapi apa yang kita ingin bahas bersama bahwa berita-berita itu juga perlu diklarifikasi, paling tidak oleh pihak yang kita sebut yang paling berkepentingan untuk mengklarifikasi. Dalam konteks ini adalah Refli Harun dan Tifa, terkait misalnya soal skandal. Ada kecenderungan dari apa yang disampaikan oleh Roy Suryo adalah ketika ia menyebut kami ingin fokus pada masalah ijazah, baik berjuang di ya Polda Metro, kemudian berjuang di KIP, berjuang di CLS ya. Semuanya itu adalah kolaborasi yang memastikan bahwa angka 99,9% ijazah Pak Jokowi itu palsu. Mereka ya saling menyemangati, saling membesarkan spirit, dan itu tidak bisa cara lain selain itu dianggap sebagai cara terbaik untuk mereka tidak ya terkecoh dengan banyaknya berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi teman-teman, ini juga menjadi poin krusial kita ketika kita coba melihat secara kritis mengapa 2 hari pemberitaan tentang skandal ya asmara Refli dan Tifa, RH dan TT itu tidak ditanggapi sama sekali oleh Bang Refli Harun ya. Dan bahkan Refli Harun menurunkan berita-berita dalam kontennya itu isu-isu yang lain. Saya punya dugaan begini teman-teman. Bisa jadi memang Bang Refli tidak mau terkecoh dengan isu yang mungkin saja dianggap murahan, isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan ia ingin mengatakan saya tidak seperti itu ya. Jadi silahkan saja untuk menebar kata-kata yang penuh dengan fitnahan terhadap dirinya terkait dengan skandal asmara itu. Nah, tetapi banyak publik juga merasa bahwa Bang Farhad Abbas yang sampai eksplisit mengatakan ya bahwa diduga ada perbuatan cabul gitu ya, yang itu disebutnya sebagai pengacara RH dengan kliennya dan kemudian dikaitkan dengan TT ya, maka ini tidak main-main teman-teman, karena dampaknya ini menurut saya bisa menurunkan atau menjatuhkan reputasi Bang Refli Harun sendiri atau bahkan Ibu Tifa ya. Saya terus terang sekalipun menurunkan berita ini terus-menerus, tetapi saya sadar bahwa ini belum dilakukan investigasi dan kita juga tidak bisa begitu saja
mengatakan bahwa ini pasti benar, ya, ini pasti 1000% benar atau 100% benar, ya. Ini terus terang adalah masalah yang sangat sensitif dan kita perlu menjaga privasi seseorang. Tetapi memang jagat media sosial kita itu membutuhkan juga klarifikasi dan konfirmasi. Agar apa? Agar liarnya berita ini justru tidak kontraproduktif buat Bang Refli Harun sendiri, ya, atau Dr. Tiva. Agar dengan cepatnya ditanggapi, bantah, atau bahkan mungkin ya ada upaya untuk melakukan misalnya ingin ya mengejar dan memastikan tuntutan hukum misalnya terhadap Bang Farhad Abbas kalau memang benar ini tidak benar, ya, itu menjadi langkah-langkah yang tegas, terukur agar ini bisa menolong kita untuk tidak memperkeruh keadaan sehingga nama baik Bang Refli dan paling tidak Ibu Tiva itu benar-benar terjaga, ya, terlindungi, ya, dari fitnah-fitnah yang bisa jadi itu tidak benar. Tetapi saya jadi mengerti, ya, mungkin kita masih ingat pernyataan seorang guru besar hukum pidana, ya, Bang Aristo Pangaribuan dari Universitas Indonesia ketika ia berdiskusi dalam sebuah forum, kalau saya tidak salah yang hostnya adalah Andromeda Mercury, ya, ketika ia mengatakan bahwa status sebagai tersangka ketika masih jumlahnya 8 orang, ia sempat mengeluarkan sebuah statement bahwa apakah misalnya orang yang sedang berstatus tersangka itu bisa membuat laporan ke kepolisian untuk pasal yang sama, ya, soal pencemaran nama baik, soal fitnah misalnya. Karena Aristo Pangaribuan katakan bahwa orang yang sedang berstatus tersangka, ya, itu ya sekali lagi patut dipertanyakan apakah nama baiknya ada, ya, apakah memang nama baiknya itu terjaga, ya, karena statusnya tersangka. Jadi kalau dia mempersoalkan orang lain dalam laporan kepolisian terkait dengan pencemaran nama baik, lalu pertanyaannya Anda sebagai tersangka emang namanya baik. Nah, ini pertanyaan yang menghujam langsung ke inti masalah sehingga para tersangka itu pun kemudian sadar diri agar mereka tidak gegabah dan kemudian mengambil langkah-langkah yang justru itu dipertanyakan atau lucu, ya, yang kedudukannya sebagai tersangka tetapi tidak mengindahkan, ya, situasi yang ada sehingga mereka seperti mencari celah-celah hukum untuk membela diri padahal mereka nama baiknya sedang tidak baik gitu loh. Nah, lalu publik juga bertanya-tanya ketika Bang Refli dan Ibu Tiva tidak memberikan bantahan, lalu apakah netizen juga boleh untuk menduga bahwa apa yang dikatakan Bang Farhad itu benar, ya? Sekali lagi ini menarik teman-teman untuk membuat kita jadi bisa menarik, ya, benang merah dari kusutnya masalah ini dengan upaya-upaya untuk membuat persoalan ini saya setuju bahwa kita dalam alam demokrasi itu memang membolehkan ada perbedaan pendapat, tetapi mencaci memaki tidak boleh. Dan dalam konteks inilah saya ingin katakan bahwa kita juga tidak sedang memfitnah, mencaci maki Bang Refli dan Ibu Tiva, tetapi kita dari lubuk hati yang paling dalam kiranya kedua sahabat kita ini memberikan klarifikasi dan jangan menghindar. Seolah-olah kalau menghindar maka publik bisa menduga bahwa tuduhan itu benar, ya, dan tidak ada klarifikasi dari Refli dalam konten-kontennya atau juga dalam konten-konten Ibu Tiva itu kemudian membuat kita jadi paham bahwa ada kemungkinan bahwa apa yang diduga oleh Bang Farhad Abbas, ya, lagi-lagi diduga, ya, patut diduga itu benar. Dan ini sekali lagi teman-teman tidak menghakimi atau tidak mendahului proses hukum. Kita ingin, ya, sekali lagi agar mereka-mereka yang seringkali mengatakan moral duty, sedang melakukan tugas untuk memastikan moralitas publik itu dijaga, dipertahankan, maka kepada mereka yang sering berkoar-koar moral duty, khususnya Bang Refli Harun, Anda
memang menjadi orang yang paling bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Anda adalah orang yang tidak sedang ya mengalami masalah moral, dan ini menjadi isu yang sangat serius sekaligus strategis untuk menolong kita semua agar kita berhati-hati dengan masalah moral, karena moralitas publik yang harus kita jaga itu pertama-tama ya berpulang dari kita. Kitalah sebagai contoh agar moralitas publik kita dijaga dan dilindungi. Semoga ada manfaatnya teman-teman, dan di sesi terakhir sebelum closing ya saya mau minum lagi. Sangat hangat dan segar ya teman-teman. Mari kita lihat terus proses ini ke depan, tapi Bang Refli baiknya Anda membuat klarifikasi. Kalau tidak, maka publik jangan disalahkan kalau ini berkembang luas sebagai ya patut diduga bahwa rumor itu benar, Anda bermasalah secara moral. Semoga saya tidak berlebihan, dan kiranya ada manfaatnya, dan salam YouTuber NKRI.